Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap sehat walafiat ya untuk melanjutkan kuliah kita ini terkait dengan smart aquaculture. Pada kuliah kali ini saya akan coba membahas tentang seleksi lokasi ya, seleksi lokasi untuk budidaya. Nah, ini merupakan salah satu langkah awal ya yang harus kita tempuh ya di dalam kita mengembangkan suatu sistem produksi aquaculture ya. Jadi di dalam kuliah sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana sistem produksi aquaculture tersebut ya. Dan kita awali dengan seleksi lokasi di sini ya. Tentunya memang tidak semua ya proses produksi aquaculture ini harus menempuh proses yang katakanlah rumit di dalam seleksi lokasi. Ya, ada yang sudah demikian jelas bahwa itu di situ lokasi tersebut yang sesuai. Namun ada juga yang perlu memerlukan survei-survei awal ya untuk menentukan lokasi yang tepat ya. Apalagi untuk daerah-daerah yang katakanlah sebelumnya belum ada kegiatan aquaculture di daerah tersebut ya. Jadi katakanlah suatu daerah yang agak remote ya, belum terjangkau sebelumnya ya, sehingga perlu ada survei-survei pendahuluan apakah itu sesuai untuk lokasi budidaya atau lokasi aquaculture ini. Nah, kali ini saya akan coba untuk mencoba melihat 3 lokasi yang umum ya untuk budidaya ini, yaitu karamba jaring apung di air tawar, KJA di air tawar. Ya, bagaimana kita melakukan seleksi di situ. Kemudian yang kedua tentang budidaya kerang-kerangan ya, lokasi budidaya kerang-kerangan. Kenapa saya memilih ini? Karena ini banyak nanti dilakukan di perairan pesisir, katakan demikian ya. Dan belum banyak kita di Indonesia ini kembangkan. Lebih banyak kerang-kerangan ini hidupnya wild aja, artinya ya alam yang mengatur semuanya begitu. Belum ada upaya-upaya yang sistematis untuk pengembangan kerang-kerangan ini. Sudah ada memang beberapa seperti kerang hijau dan sebagainya. Tetapi sebenarnya Indonesia ini punya potensi yang besar sekali untuk kerang-kerangan dan punya harga yang cukup bagus sebenarnya. Nah, itu yang kurang. Kemudian yang ketiga tentang KJA atau karamba jaring apung ini di laut. Nah, ini saya kira yang punya tantangan besar. Tetapi kalau kita lihat opportunity ya, peluang untuk mengembangkan KJA ini luar biasa di laut ya. Mengingat negara kita ini negara kepulauan. Jadi perairan laut itu membentang sangat luas untuk kita manfaatkan dalam rangka pengembangan KJAD laut. Nah, itu tiga saja yang saya inginkan sebagai awal ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk mengembangkan budidaya-budidaya yang lain ya. Tapi saya kira 3 ini sudah merepresentasikan pengembangan budidaya di Indonesia dan juga bahkan di dunia di banyak kesini. Nah, itu skopnya. Kemudian sebelum kita masuk ke spesifik ya, biasanya kriteria umum dalam seleksi budidaya itu, seleksi lokasi budidaya itu adalah pertama terkait dengan kedekatan dengan infrastruktur ya, karena walau bagaimanapun
biasanya hasil budidaya itu kan untuk diperdagangkan, tidak hanya sekedar dikonsumsi lokal, biasanya untuk juga diperdagangkan. Nah, untuk itu hasil budidaya ini kan kalau memudahkannya agar mudah didistribusikan, ya kita sebaiknya dia dekat dengan pelabuhan. Atau kalau mau diolah lebih lanjut, ada pabrik di situ. Ya. Kalau belum ada pabrik, ya terpaksa dibuat pabriknya. Atau kedekatan dengan pusat-pusat distribusi. Nah, itu menjadi salah satu saya katakan kriteria yang penting di dalam budidaya. Kalau terlalu jauh juga agak susah ya. Terpaksa kita harus membangun infrastruktur untuk mendukung kegiatan budidaya ini. Nah, kemudian kriteria umum yang lainnya adalah dia bukan di jalur pelayaran, ya. Jadi jalur-jalur yang sudah ada, yang sudah biasanya sudah ditetapkan itu oleh bagian perhubungannya, jalur-jalur yang mana yang sudah merupakan jalur pelayaran, ya. Begitu juga mungkin sudah ada konsesi-konsesi wilayah pertambangan. Nah, ini biasanya daerah-daerah ini ya kalau dilakukan di situ, maka itu resikonya besar juga karena pertambangan ini kan biasanya membuang limbah ya, membuang limbah ke daerah situ dan bisa malah merusak budidaya yang ada. Kemudian untuk menghindari konflik dengan nelayan perikanan tangkap ini, jadi daerah-daerah penangkapan ikan yang memang menjadi katakanlah tradisional, dia menangkap ikan di situ dari waktu ke waktu. Nah, sebaiknya itu tidak di daerah situ, bukan di daerah situ untuk menetapkan lokasi budidaya ini. Dan yang ketiga adalah bukan di wilayah pemijahan ikan, ya karena ini bisa mengganggu ekosistem yang ada di situ. Ya. Jadi ini kriteria umumnya demikian. Kita lanjut dulu aja karena. Nah, kita masuk ke topik pertama ini, KJA di air tawar. Indonesia ini merupakan salah satu negara yang cukup intensif ya memanfaatkan perairan-perairan air tawar itu untuk budidaya. Ya, di beberapa negara itu malah dilarang ya, tidak dibolehkan untuk membudidayakan melakukan budidaya ikan di katakanlah danau-danau itu. Ya, karena salah satunya itu dianggap mengganggu pemandangan ya, mengganggu keindahan, mengganggu estetika gitu. Nah, tapi kita banyak sekali budidaya dan bahkan malah menjadi kegiatan yang dominan ya di satu daerah itu. Nah, seperti ini di sebelah kanan ini ada saya ambil dari ini konon kabarnya ini di Danau Toba ya. Tetapi ada juga bagian di Danau Toba yang betul-betul padat sekali. Ya, sehingga memerlukan pengaturan-pengaturan. Nah, ini nanti kita akan lihat apa saja kriteria untuk menentukan lokasi KJA di air tawar ini. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa KJA di air tawar itu di Indonesia sudah banyak sekali. Saya ingat dulu pernah juga ada dekan perikanan di India. Dia kebetulan asosiasi dekan pernah menghubungi saya untuk minta agar supaya teknisi-teknisi mereka itu India itu diajari KJA di Cirata sana. Karena Indonesia ini terkenal sekali sudah mengenai KJA ini. Jadi pengen diajarin ya. Itu kira-kira awal tahun 2000 10 tahun yang lalu lah. Kita 10 tahun yang lalu. Tentunya sekarang India sudah mulai banyak memanfaatkan KJA ini di badan air mereka juga sudah mulai ya di daerah-daerah reservoir dan sebagainya. Ya, itu sudah mulai.
Nah, nah persyaratan atau lokasi ideal untuk KJ air tawar ini tentu kualitas air yang sesuai, ya, sesuai dengan budidaya. Jadi yang bagaimana itu ini tergantung nanti budidayanya, ikan yang akan dibudidayakan dan sebagainya. Jadi kita perlu nanti melakukan pengukuran tentang kualitas air. Kemudian yang kedua adalah dampak lingkungan seminimal mungkin di situ. Ya, eh, karena perikanan ini bisa jadi ya kalau tentunya sudah over gitu itu memberi dampak juga kepada lingkungan. Jadi kalau bisa lokasi ini minimal dampak lingkungan, artinya sebenarnya ada flushing ya, ada air yang cukup memadai untuk mengalirkan limbah-limbah yang ada. Ya, nanti kita lihat seperti apa limbahnya. Nah, oleh karena itu nantinya kita memerlukan ini ya, setelah kita mengukur nanti kualitas air dan sebagainya itu diperlukan pemodelan arus air dan dispersi limbah. Jadi air ini kemana saja, limbahnya kemana saja. Kemudian ada kajian-kajian tentang degradasi lingkungan yang akan potensial terjadi. Ya. Dan yang terakhir tentunya inventarisasi organisme dasar perairan. Kenapa ini? Karena umumnya di KJAD air tawar ini yang tidak seperti di laut gitu ya, flashing-nya kuat, dia cenderung stagnan airnya, ya, tidak bergerak, tapi sebenarnya bergerak juga walaupun sedikit ya. Itu bisa mengganggu balance organisme yang ada di dasar perairan. Organisasi bentik ini artinya organisasi yang ada di dasar perairan. Nah, ini harus diinventaris dulu sehingga kalau ada katakanlah keragaman hayati, biodiversity di situ tuh bisa tetap menjadi perhatian atau tetap dipertahankan. Nah, untuk keperluan ini kita perlu melakukan pengukuran kualitas air ya, seperti ini. Sensor ya, beberapa sensor untuk mengukur kualitas air, ya, suhu, pH dan sebagainya, ya, termasuk oksigen terlarut atau DO ya, dissolved oksigen begitu, untuk menjadi bahan kita menjadi faktor untuk penyeleksian. Nah, selain itu kita juga melakukan pengukuran arus di daerah tempat itu ya. Seberapa kuat sih arus yang mengalir gitu yang ada di situ. Sebagaimana saudara ketahui sebenarnya satu danau itu ya walaupun kelihatan tidak bergerak, tapi sebenarnya ada juga pergerakannya, cuma menglambat. Apalagi seperti danau yang terhubung dengan sungai ya, seperti di Cirata itu ya, yang mungkin di Indonesia ini menjadi rekor tersendiri KJA paling banyak di daerah situ. Ya, nah ini perlu ada pengukuran air sehingga kita tahu berapa lama air tersebut dulu akan bisa tergantikan atau flushing-nya seperti apa. Nah, ini salah satu contoh ya sebenarnya hasil pemodelan arus kiri ya. Contoh-contoh saja bagaimana orang melakukan pengukuran yang sistematis. Nah, sayang sekali di Indonesia ini kita jarang melakukan pengukuran yang sistematis seperti ini, sehingga kita agak kesulitan untuk melakukan pemodelan ya arus seperti ini. Nah, jadi dengan adanya pemberian arus seperti ini ya, kita akan bisa melihat misalnya menempatkan posisi KJA itu di mana, ya, di mana yang daerah yang mengalami arus yang kuat ini seperti ini velocity-nya ini kan makin merah ini berarti makin keras, berarti dia daerah sini agak kencang di sini ya, daerah sini. Mungkin budidaya kita itu kurang sesuai atau konstruksi KJA yang kita bangun misalnya harus cukup kuat menahan arus sebesar ini misalnya 0,5 meter per detik atau
jangkar-jangkar yang kita pasang harus sesuai dengan sini. Nah, dari sini kita bisa melihat di mana sebenarnya posisi-posisi yang tepat untuk ini. Nah, ini ada insight di sini memperlihatkan bagaimana arus itu ya bisa dengan apa? Dengan adanya angin, misalnya tiupan angin itu sebenarnya saudara mungkin kita ketahui bersama, angin itu yang menggerakkan ini arus permukaan, ya, mendorong arus permukaan. Untuk di danau-danau yang besar, ya itu bisa menjadi seperti laut ya. Artinya ombaknya cukup besar ya. Ya, saudara tahu mungkin beberapa waktu yang lalu itu kejadian di Danau Toba ya, kapal tenggelam ya, untuk terbalik karena banyak saya kira salah satu faktornya itu adalah gelombang arus ya, sehingga akhirnya mengganggu stabilitas dari kapal tersebut ya. Tentunya juga orang ada yang oh itu karena penumpangnya kebanyakan dan sebagainya ya, overload ya. Tapi yang intinya bahwa ada faktor alam juga yang nanti yang berperan di situ ya, sehingga dia terbalik. Nah, seperti ini. Kemudian di kanan kita juga untuk melihat berbagai kualitas air yang dikembangkan orang ya. Kualitas air, bagaimana ini kualitas air di perairan tersebut? Apakah memang sesuai dengan kriteria yang ada ya, yang tentunya disesuaikan dengan jenis budidayanya. Nah, untuk kita untuk smart aquaculture di sini ya, tugas kita adalah bagaimana mendapatkan data ya, informasi yang dibutuhkan agar supaya kita bisa membantu kesuksesan proses budidaya yang ada ya. Jadi kita harus bisa bekerja erat dengan teman-teman budidaya ya, yang memberikan informasi kepada kita bagaimana kualitas air yang sesuai ya, yang masih katakanlah bisa ditolerir oleh untuk proses budidaya tertentu, apakah itu misalnya nila, patin atau mas misalnya di daerah-daerah tersebut. Nah, dengan bantuan kemampuan kita mengolah data yang ada itu, kita bisa memberikan advice ya, masukan ke mereka, oke, sebaiknya di sini nih daerah budidayanya. Nah itu saya kira yang perlu kita ketahui. Nah, masih soal ini, jadi yang di dalam proses ini kita ada hal-hal juga yang lain yang perlu kita perhatikan atau antisipasi ya, agar supaya nanti juga sukses gitu ya. Pertama tadi terkait dengan pencemaran air ya, pencemaran air itu, kemudian umbalan atau turnover nanti kita lihat, dan yang ketiga estetika atau pencemaran visual. Nah, kenapa bisa terjadi pencemaran air ya? Bisa jadi ada masukan bahan pencemar yang saya katakan tadi. Kalau kita sekali lagi misalnya di Jawa Barat ini sungai-sungai yang besar, di mana di pinggiran sungai itu ya banyak industri-industri ya, industri-industri membuang bahan-bahan pencemar yang akhirnya masuk ke badan air untuk keperluan budidaya. Nah, ini bisa menjadi salah satu sumber bahan pencemar. Tapi bisa juga karena nanti pakan berlebih. Jadi kita memberi makanan, memberi pelet itu banyak sekali dari porsinya, ya. Nah, di sini nanti peran kita di sini bagaimana bisa menentukan secara presisi katakanlah pakan-pakan ini supaya benar-benar dikonsumsi sepenuhnya, tidak berlebih. Karena kalau berlebih dia akan jatuh ke bawah, ya, kalau tidak dikonsumsi jatuh ke bawah ke dasar perairan. Nah, ini yang potensial menjadi sumber pencemaran dan bisa menjadi toksik. Nah,
inilah penumpukan bahan organik di dasar perairan ini yang salah satu yang sering dikhawatirkan. Nah, apa yang terjadi kemudian adalah misalnya ada terjadi permukaan itu dingin, katakan ada hujan ya seperti sekarang ini. Curah hujan itu membuat perairan permukaan perairan itu dingin. Air yang dingin itu punya berat jenis yang lebih besar dibanding yang air hangat. Akibatnya apa yang terjadi? Itu bisa dia turun ke bawah atau sinking-nya tenggelam ke bawah. Jadi air ini tenggelam ke bawah, ya. Akibatnya kekosongan yang di atas itu digantikan kan oleh air yang lebih hangat. Nah, inilah terjadi yang disebut dengan umbalan atau turnover, ya, umbalan. Nah, bisa juga karena angin, saya katakan tadi, angin berhembus sangat kencang di permukaan sehingga massa air yang ada di permukaan itu entah digantikan dari arah horizontal atau dari yang bawah ini naik ke atas, jadi secara vertikal. Ya, itu satu sistem konveksi seperti itu. Ya. Nah, ini terjadi umbalan ini cukup mulai sering kita sekarang lihat ya. Karena apa? Nah, akibatnya terjadi umbalan ini maka terjadi penurunan kualitas air. Apa saja misalnya penurunan kualitas air itu? Misalnya DO, dissolved oxygen. Jadi saudara ketahui kalau kita lihat dissolved oxygen ini itu di atas maksimum paling besar dia, ya. Kemudian makin ke bawah makin rendah konsentrasi dissolved oksigennya, ya, makin makin kurang. Ya seperti kalau di darat ini, kalau kita makin naik ke atas gunung gitu, makin sedikit oksigennya, makin kesulitan kita bernafas begitu ya. Makin kesulitan kita bernafas. Nah, kalau yang ini naik ke atas, maka ikan yang tadinya butuh oksigen juga itu dia jadi sesak napas. Jadi dia mengalami keracunan oksigen, ya, atau seakan-akan dicekik begitu ya. Nah, selain itu yang dari bahan tadi organik ini ada seperti NH3, asam sulfat, H2S misalnya itu bisa naik dan bisa meracuni. Nah, ini yang mengapa kita perlu memantau ini nantinya, memantau parameter-parameter ini sehingga dalam satu smart system kita bisa memberikan early warning ya, early warning. Nah, ini contoh umbalan itu kalau di daerah musim 4 musim ya, itu mereka ada seperti ini ya, musim panas, summer, fall ya, musim gugur, winter, musim dingin, kemudian spring ya. Nah, ini bisa terjadi kalau summer itu kan terjadi stratifikasi ya, pelapisan yang jelas, yang hangat, kemudian sedang, kemudian yang dingin gitu ya. Nah, tetapi kalau mulai musim gugur itu terjadi pembalikan, yang di bawah ini naik ke atas ya. Winter stabil lagi ya, mungkin ada es apa di atas ini stabil lagi, dia nggak. Kemudian spring naik lagi. Nah, kita tidak seperti ini. Kita lebih ke arah pada kondisi yang tertentu, tadi curah hujan yang berlebih seperti sekarang ini bisa potensial terjadi terjadinya umbalan ini, pembalikan massa air. Jadi yang di bawah ini naik ke atas, ya, yang isinya tadi katakan banyak yang toksik dan kurang konsentrasi oksigennya kurang, dia naik ke atas. Ya. Nah, itu jadi dengan penurunan kualitas ini bisa terjadi banyak kematian massal ya, ikan-ikan banyak mati. Nah, ini hampir semua danau sekarang ini udah terjadi seperti ini ya, terjadi ke sini. Jadi proses turnover ini sebenarnya sudah sering terjadi, menjadi satu fenomena alam ya. Tapi kemudian yang menjadi parah adalah karena di dasar perairannya ini sekarang penuh dengan unsur-unsur tadi, bahan-bahan organik yang berbahaya, yang toksik buat si ikan. Akhirnya banyak ikan mati, ya.
Nah, itu ceritanya. Oke, ada pertanyaan dulu di tentang KJR tawar ini. Bagaimana? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Jadi kita lanjut kalau gitu ya, kalau belum ada ini. Jadi mudah-mudahan saudara sudah menangkap dari bahwa di KJA ini kita banyak memerlukan lebih ke data time series ya, data time series ya, agar supaya kita nanti bisa mengantisipasi ya. Kalaupun nanti kita melakukan modeling ya tadi, modeling itu untuk menentukan lokasinya, itu tetap kita melakukan pengukuran-pengukuran, apakah itu suhu misalnya ya, kualitas air ya yang sistematis sehingga kita bisa melakukan pemodelan secara spasial di mana lokasi-lokasi nantinya yang cocok sesuai untuk penempatan KJA kita itu. Ya. Baik, saya lanjutkan berikutnya dengan kerang-kerangan. Nah, ini kerang-kerangan ini ya, yang mungkin terkenal di kita ini ada dua ini, kerang hijau sama apa namanya ini? Saya lupa ya. Jadi banyak ini. Kalau ini namanya scallops ya, scallops. Saya lebih suka ini, lebih apa ya? Empuk dagingnya dan lebih tasty ya. Nah, saudara ketahui kerang-kerang ini sebenarnya satu yang delicacy atau apa namanya? Satu yang luxurious juga lah, makanan yang luxurious ya, seafood yang cukup mahal sebenarnya, sangat potensial. Cuman sekali lagi belum kita garap dengan baik ini, ya di Indonesia. Misalnya terumbu apa kerang hijau aja dijual begitu saja ya, tidak diinikan dengan baik. Nah, kerang-kerangan ini, lokasi budidaya kerang-kerangan itu biasanya di sekitar pantai, ya, di perairan dangkal, ya, perairan dangkal. Jadi pada daerah tertentu, itu misalnya ini di Maine ya, saya katakan tadi di negara-negara maju ya, seafood ini yang satu yang komoditas mahal dan budidaya ini menjadi suatu industri sendiri, ya, sudah menjadi industri sendiri, banyak bertebaran ya di daerah-daerah pantai. Nah, di ini sendiri mereka punya macam-macam ya, ada yang tadi itu namanya oyster lupa. Oyster ya, oyster yang Indonesia juga banyak oyster, kemudian kerangka, blue mussel ya, marine algae, quail dan sea scallops ya, itu yang tadi makanan yang kelihatan enak kali itu. Jadi sea scallop ini ada lokasi-lokasi di mana dia sesuai ya. Tentunya kita perlu ada semacam survei mendasar ya terkait lokasi-lokasi ini ya. Khususnya misalnya dasar perairannya, kemudian nanti pasang surutnya dan sebagainya ya. Nah, lanjut aja dulu. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Ini pemandangan seperti yang kalau kita lihat orang masang rumput laut, ya. Kalau di Indonesia ini banyak orang mengembangkan rumput laut, ya. Yang belum banyak saya lihat itu adalah ya kerang-kerangan, kecuali kerang hijau ya yang bikin seperti ini. Nah, kalau rumput laut ya dengan produksi yang sekarang banyak kali, ini katakanlah sudah melampaui kapasitas produksi yang ada sehingga banyak hasil jualan dari rumput laut ini sudah tidak ini lagi ya, harganya sudah stabil begitu, tidak naik sekali.
maka kemungkinan untuk kerang-kerangan ini bagus untuk dicoba ya. Nah, inilah di dasar-dasar perairan ini, dan saudara lihat misalnya di sebelah kanan ini ya, ini saat panen ya, saat memanen ini sudah menggunakan crane ya, karena scallop yang di ini kan ada di dalam kerangka kerang-kerangan jaring-jaring ini ya. Kita lihat seperti apa jaringnya. Nah ini, jadi dia bentuknya kalau paling kiri ini dia bentuknya seperti ini ya, jaring-jaringnya. Kemudian ini ada nylon, kemudian diikatkan benih-benihnya yang kecil itu ya. Nah di bentuk seperti ini di bawah yang dasar ini ya. Nah ini ada diver, pemandangan seperti di bawah ini kayak begini ya, suatu rak-rak gini ya, rak-rak penuh scallop. Dan makanya tadi waktu diangkat itu ya bisa besar sekali, tergantung tentunya panjang atau besar skalanya. Jadi budidaya seperti ini ya, saya kira bagus untuk kita kembangkan di Indonesia, dan memerlukan juga penentuan lokasi yang tepat ya terkait dengan budidaya ini ya. Coba ini ilustrasinya seperti ini. Nah, apa nih yang menjadi faktor yang perlu diperhatikan di dalam nantinya seleksi lokasi ya. Nah, kita tentunya berharap pertumbuhan dari kerang-kerang tersebut itu pesat ya, pertumbuhannya kita harapkan dia pesat. Nah, agar supaya pertumbuhannya pesat, maka diperlukan sekali lagi kualitas air dan parameter lingkungan, ya. Kualitas air dan parameter lingkungan, misalnya suhu dan konsentrasi oksigen terlarut. Nah, kalau konsentrasi oksigen terlarut ini rendah sekali ya, artinya tidak cukup sirkulasi dan sebagainya, itu bisa terjadi hipoksia, artinya dia kekurangan oksigen tadi. Ya. Nah ini menjadi perhatian. Kemudian pengaruh angin dan gelombang, ya. Kalau terlalu kencang juga itu tidak bagus, ya. Atau gelombangnya energi gelombang yang ada itu terlalu deras, ya. Saudara bisa lihat tadi itu tali-tali yang menghubungkan ya satu pelampung dengan pelampung yang lain, di mana di antara tali itu ditaruh cheese-nya itu ya, kantong-kantong kerambanya itu, maka itu bisa berantakan kan, bisa berantakan. Sehingga kita perlu nanti pengukuran data angin dan gelombang ini, ya. Itu juga arus ya. Nah, kemudian flux ya. Flux jadi kecepatan arus. Flux ini adalah kecepatan arus kali konsentrasi fitoplankton. Nah, jadi arus menjadi penting untuk kita ini. Dan yang terakhir ini kehadiran predator ya, misalnya. Karena tapi ini secara biologis ya, artinya mungkin kita tidak banyak bisa kita intervensi di sini kehadiran predator ini. Ya, ada survei biologi yang memberikan informasi kepada kita, oh, oke ini kayaknya nggak bagus ini, terlalu banyak predatornya daerah sini nih, jadi sebaiknya dihindari. Nah, namun dari aspek data science-nya ya, pendataan datanya, maka inilah yang harus kita ukur. Jadi memang dalam penentuan lokasi budaya itu memang selalu ya, orang selalu bilang kualitas air itu penting sekali. Kemudian arus bagaimana ya, arus konsentrasi fitoplankton dan sebagainya. Nah ini menjadi faktor yang penting kita pertimbangkan di dalam budidaya kerang-kerangan. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan mengenai kerang-kerangan ini?
Kalau datanya ya generik ya, seperti data tadi generik dan kualitas air seperti tadi sebelumnya, data angin, data gelombang. Nanti kita mungkin gelombang ini saya coba sampaikan nanti di bagian lain. Tapi ya kira-kira ini ya. Ada chat Ada ada pertanyaan di chat, Pak. Oh, di chat ya. Oh, oke. Kelihatan. Ada, Pak. Oke, di bagian Kok nggak keluar di chat saya? Oh, saya mau bacakan, Pak. Iya, maaf ini Bu, kok saya klik ke chatnya kok nggak Ada di keluar. taskbar, Pak. Di taskbar di Iya, bagian iya, chat. iya, di taskbar di atas itu saya udah klik, tapi malah nggak keluar dia. Oh. Saya udah klik chatnya tapi nggak keluar. Mungkin bisa bisa dibaca Bu. Iya, itu Pak ada yang tanya, katanya apa namanya? Asril langsung aja Ril, tanya Ril. Iya, sorry ini kok saya ini more chat ya, di atasnya record kan saya. Ya, baik Pak. Saya ini Nggak kebaca ini saya. Ya, saya mau tanya Pak, kan tadi adanya imbalan ini mengakibatkan NH3 dan H2S itu naik Pak ya. Nah, adakah yang ada obat atau bahan kimia yang dapat menahan NH3 dan H2S itu tetap di bawah gitu, sehingga dia ketika imbalan datang tuh tetap di bawah gitu Pak, dan tidak mempengaruhi ikan yang ada di atasnya. Ya, sejauh ini tidak ada ya. Jadi yang kita kendalikan tuh sebenarnya memang inputnya, pemasukannya itu. Jadi jangan sampai kita kelebihan pakan gitu. Karena bahan organik itu berubah dia. Jadi itu yang kita kendalikan selama ini. Bahaya kita kalau sering juga memasukkan lagi katakanlah obat-obat yang tertentu itu kan mengintroduksi kemungkinan bahan pencemar yang lain, ya. Oh begitu. Jadi Ya. kita kendalikan dengan supaya ada katakanlah kurangi pakannya itu. Jadi harus supaya dia tepat, pakannya dimakan semua oleh ikan, tidak ada yang jatuh ke bawah dan membusuk begitu. Kemudian yang kedua itu adanya flashing ya, aliran air yang ada di bawah karamba itu, ya, sehingga dia terbawa ke daerah lain atau terdispersi, tersebar ke daerah lain gitu. Ya. Iya, Pak. Kalau di laut ini nggak jadi masalah karena di laut itu tidak soal pakan itu tidak ada masalah di laut, malah terlalu cepat ke bawah arus kadang-kadang ya. Bukan kadang-kadang, sering ke bawah arus. Jadi gitu, bukan dengan ini. Oh ya, mungkin karena saya kasusnya tuh yang di di Bendungan Jatiluhur dan juga Cirata mungkin Pak ya kasusnya. Ya. Ya mungkin. Ya, itu sering sekali di Cirata itu sering sekali. Terutama ini sudah kalau ada musim-musim hujan begini ini para pembudidaya itu istilahnya dia kadang nggak tidur gitu, harus ada yang jaga. Begitu lihat ikannya sudah mulai megap-megap itu langsung dipanen aja, ya. Ya itu sudah mulai kayak sesak nafas tadi karena kekurangan oksigen tadi yang di atas, dia langsung diangkat aja sebelum dia jadi mati. Ya baik Pak, terima kasih Pak informasinya. Ya, masih ada lagi? Ini apa ya nggak keluar? Saya Pak. Ya silakan. Jadi saya lihat kalau di suhu permukaan laut itu kan kedalamannya yang terukur itu yang agak dalam ya dari permukaan laut Pak. Nah yang saya tanya itu kira-kira sampai kedalaman berapa itu untuk mengontrol baik kualitas air maupun suhu permukaan laut ataupun fitoplankton ya, supaya bisa
datanya terekap secara kontinu gitu, Pak. Ya, kalau untuk budidaya biasanya itu dibatasi ke daerah istilahnya euphotic zone, daerah yang masih tersinari matahari dengan cahaya matahari. Ya, tentunya ini sekali lagi tergantung kekeruhan di daerah perairan tersebut. Apakah misalnya di daerah pesisir ataukah di laut lepas. Nah itu paling dalam sekilas, paling dalam udah 200 meter udah. Tapi kalau untuk daerah seperti daerah-daerah pesisir ya dangkal ya, nggak sampai 200, mungkin 20-an meter sudah cukup. Dan biasanya kalau di daerah-daerah itu cukup diukur kira-kira 1 sampai 5 meter di ini, karena tidak banyak berbeda dengan kedalaman di bawahnya. Kalau untuk budidaya ya, jadi sebenarnya sudah tidak terlalu berbeda itu ininya suhunya. Ya saya katakan mungkin paling 20-an meter udah ini. Walaupun memang jaringnya kadang sampai katakanlah 50-an meter ya kalau yang benar-benar, tapi itu sudah daerah agak di luar dari daerah pantai, sudah masuk ke laut lepas, sudah masuk kategori laut lepas. Ya, baik, Pak. Jadi biasanya permukaan itu di bawah 1 meter ya. 1 meter cukup ya. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. KJA di laut ya, biar kita tuntaskan. Ini KJA di laut ya. Ini saudara lihat gambarnya. Ini di Pangandaran saya dulu ini. Ya, KJA laut ini kelihatan sekali gelombang ya bermain di situ, berperan di situ, dan banyak faktor-faktor yang sifatnya lebih dinamis ya. Ini Menteri Perikanan dulu yang mencoba mengembangkan ini. Nah, jadi dari KJA alokasi untuk KJA aquaculture lepas pantai ini, tentu yang menjadi pertimbangan itu adalah tipe dan karakteristik dasar perairannya, ya. Kemudian batimetri, kedalaman dan konturnya seperti apa, arah dan besar arus, kemudian kisaran pasang surutnya seperti apa. Ya. Nah itu yang penting ya di dalam penentuan ini, lokasi ini. Nah, kalau kita lihat tadi, seperti saya katakan, kriteria pemilihan lokasi ini, batimetri, ya, berapa kedalaman, sehingga kita bisa nantinya merancang dengan baik konstruksi KJA-nya, ya. Kontur, karakteristik dasarnya untuk menentukan juga bagaimana nanti jangkarnya, begitu ya, apakah memang bisa jangkar tersebut menancap di dasar perairan dengan kuat, ya, kokoh. Ya. Kemudian kondisi gelombang, ya, tinggi gelombang, periode gelombang, frekuensi dan durasi gelombang. Nah ini menjadi pilihan juga. Kalau terlalu kencang, terlalu kuat, ya, berenergi tinggi, gelombangnya berenergi tinggi. Nah ini kan bisa porak-poranda ininya KJA-nya nantinya. Jadi kita ingin memilih lokasi yang relatif tenang begitu, ya, dalam, misalnya katakanlah perairannya dalam, bagus kalau dalam ya, sehingga jaring bisa kita maksimalkan begitu. Kemudian dia aman begitu, ya, tidak terlalu dinamis gitu, ya. Nah, yang ketiga itu mungkin ya kecepatan arus. Ini arus juga harus diperhatikan. Ya. Ada nilai-nilai tertentu di budidaya itu menunjukkan bahwa ini arus maksimum yang bisa ini. Karena arus ini berperan penting juga kalau kita memberi makan, ya.
jangan sampai arusnya terlalu kuat, makanannya itu pakannya itu ke bawah arus, jadi nggak sampai ke ikannya yang ada di bawah. Gitu. Ya. Profil suhu juga yang tadi, oh ini apakah berubah-ubah dari waktu ke waktu ya. Tapi kalau di Indonesia ini tidak terlalu banyak perubahan antara permukaan sampai ketengahan 20 meter, dia cenderung homogen gitu ya. Kekeruhan daerah-daerah tertentu, misalnya dekat muara begitu ya, itu karena aliran air itu sedimentasi dari sungai gitu ya. Ini membuat daerah keruh. Dan yang sekarang menjadi perhatian juga adalah frekuensi kejadian ini HAB ini atau harmful alga bloom. Ya, ini seperti di Teluk Jakarta ini sudah sering sekali terjadi. Kenapa yang terjadi? Karena kelebihan nutrien, banyak nutrien dari sungai-sungai ya, sehingga alga itu terjadi blooming atau meledak ya. Alga itu meledak ya, banyak tiba-tiba banyak algae. Algae ini memerlukan oksigen juga, sehingga kejadiannya ikan menjadi kesulitan bernapas tadi, kehabisan oksigen karena diambil oleh si alga ini. Nah ini menjadi daerah menjadi pertimbangan juga, ya. Sehingga kita perlu melakukan riset yang mungkin dari beberapa pilihan ini, KJA di laut ini yang memerlukan riset yang lebih menantang ya, lebih challenging. Nah, untuk menentukan batimetrinya itu kita memerlukan instrumennya echo sounder ya. Echo sounder ya, yang teknologi terkininya itu adalah pakai multi beam gitu ya. Kalau echo sounder biasa itu hanya satu-satu dia ini beamnya, satu-satu. Nah, sekarang ini sekaligus begitu sehingga kita bisa seakan-akan menyapu daerah itu langsung seketika, dapatkan bentuk image seperti ini dasar perairan. Jadi kita dapat kontur kedalaman juga bisa direkonstruksi dari sini. Ya, jadi menghasilkan batimetri dan kontur dasar perairan. Nah ini yang bisa dikatakan. Nah setelah dasar ini kontur ini seperti ini konturnya ini, kita bisa tahu di mana kita meletakkan jaring-jaring ini. Ya, misalnya kalau nggak salah ini dari ini masing-masing garis ini garis namanya isodepth, ya. Kedalaman yang sama. Ya, kalau di darat ini topografinya sama ya, topografi dan ini yang sama sehingga kita bisa meletakkan di mana lokasi KJA yang sesuai dengan kontur ini, ya. Sesuai dengan kontur ini. Jadi pilihan lokasi itu didahului oleh survei seperti ini, survei batimetri untuk mendapatkan kedalaman berapa dan kontur dasarnya bagaimana. Nah, tentunya tadi selain ini saya katakan tadi juga dasarnya ini seperti apa, dasar perairannya ini seperti apa. Nah, karena ini biasanya dalam ya, untuk kita diving ini kadang-kadang sudah kesulitan begitu ya, dan kita harus lakukan di daerah yang luas begitu, maka kita menggunakan tadi akustik gitu ya, instrumen akustik standar untuk mendapatkan batimetri dasar perairan ini. Nah ini bisa dilakukan dengan menggunakan mempelajari, menganalisis sinyal yang kembali, yaitu sinyal kembali itu ada pantulan pertama tadi ini, receive 1 dan receive 2, itu bisa yang receive 1 ini menunjukkan kekasaran atau roughness, yang kedua ini pantulan yang kedua mendapatkan kekerasan atau hardness ya. Nah dari dua ini kita nanti bisa membuat semacam lookup table ya, bukan lookup table seperti ini ya. Ya di sini ini horizontal ini hardness, ini roughness ya. Jadi ini less hard, ini much stronger hardnya, lebih keras ini.
Nah, ini ya kurang kasar atau halus dia di sini, ini kasar di sini. Nah, ada tabel seperti ini sehingga kita bisa menentukan kira-kira dasar perairan itu apakah lumpur atau pasir berlumpur misalnya, atau pasir halus misalnya, atau lempung misalnya clay, lempung. Ini atau pasir kasar, atau gravel ya, boulder yang lebih besar, batu-batu yang lebih besar, kemudian rock ya, dan rock yang batu yang lebih keras lagi. Jadi dari sini kita bisa menentukan ya. Nah ini bisa jadi kayak pembelajaran kalau kita punya data, pembelajaran ya. Kita ambil sampelnya beberapa lokasi, kita pastikan oh ini sandy mud, ini coarse sand, ini gravel dan sebagainya. Kemudian kita bisa running dengan survei tadi akustik itu, kita bisa men-train data kita untuk menentukan secara otomatis yang mana masuk kelompok kasar dan sebagainya. Nah itu yang bisa kita lakukan. Nah, kita juga sudah coba ini kalau di daerah pesisir bagaimana? Kalau tadi itu kan kapal besar ya, mungkin agak keluar dia ya. Nah, yang menjadi tantangan memang adalah untuk di daerah pesisir itu ya, yang dangkal seperti katakanlah kita untuk mencari lokasi untuk kerang-kerangan tadi, mussel tadi yang mana. Nah, kita bisa menggunakan ini drone permukaan seperti ini yang kita kembangkan drone permukaan ini dan bisa kita nanti mendapatkan mosaik dasar perairan yang diperoleh dari video kamera bawah air. Ya. Nah itu ini ya mungkin saya mudah-mudahan bisa ini ya. Ini apakah sudah terlihat nih? Ya, jadi seperti ini yang sudah kita kembangkan di lab ya. Jadi ada transducer ini untuk menentukan tadi kedalaman perairan, juga dari kekasaran kerasan. Kita juga ada untuk klorofil dan sebagainya. Jadi dia bisa diprogram ya secara otomatis untuk menempuh perairan seperti ini ya. Jadi nah ini sambil jalan ini kita bisa melihat image seperti itu ya. Nah ini yang bisa tentunya kata-kata tadi ada ini ya ground truth ya untuk memastikan bahwa ini benar misalnya baru kita nanti running dengan program kita ya. Jadi, ini cukup panjang saya kira ya, sudah 2 menit ya. Grafiknya seperti ini ya. Jadi untuk kapal-kapal yang tidak bisa mendekat ke daerah pesisir seperti ini kan mereka takut kandas atau nabrak karang dan sebagainya. Mau tak mau kita harus mengembangkan drone-drone ini ya, sehingga kekhawatiran navigasi dan sebagainya itu bisa kita hindari ya. Nah ini ya saya kira salah satu instrumen yang kita sudah kembangkan untuk membantu